Viral, bangunan tembok penahan tanah ambruk dipertanyakan sejauh mana penanganan kejahatan di Lampung Timur. Pakai besinya besi 8 apa 10. Ya. Nampak pada bangunan tersebut. Itu kan besi. Besi berapa nih Pak De? Yang kecil-kecil itu. 8 itu dah. Oh Besi besi 8. besi berapa Pak De? 10. Kecil ya, kecil-kecil ya. Kecil. Tuh nggak ada besi. Sambungannya tuh. Enggak ada sama sekali. Menurut keterangan warga setempat. Ngeluh warga nih. Lihat bangunan ini. Bangunan ini padahal belum dipergunakan ya Pak De? Belum ada mobil lewat aja belum. Ambrol dengan sendirinya berarti Pak De? Ya banjuran itu lah. Tuh. Ngeri amat ngelihatnya tuh. Wah, amblas ini ambruk. Mau sana berani. Ini lantainya ambruk juga nih Pak De ya? Ya lantainya kan belum selesai nih. Turuk. Juruk. Turuk aja kayak gini. Wih, alangkah ngeri. Ngerinya tuh bangunannya. Nampak dari dekat besinya aja nggak ada yang nongol, sambungan-sambungannya tuh. Ini termasuk tembok penahan tanah apa gimana ini Pak? Tanggul ini. Oh tanggul. Jembatan. Tanggul jembatan. Tuh tanahnya kelihatan tuh. Ini udah ambles semua tuh pada rubuh semua. Hati-hati Pak De. Udah ambruk. Itu udah retak Pak De. Tim media ini langsung ke lokasi yang terletak di dua desa, dari desa Tanjung Tirto ke desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, pada Senin 10 Maret 2025. Di lokasi, tim media ini langsung dikawal Gareng warga setempat untuk menyeberang dengan menggunakan perahu. Di lokasi, nampak sekali bangunan tembok penahan tanah yang ambruk, sungguh memprihatinkan dengan kondisi bangunan tersebut. Selain itu, bagian dalam timbunan juga sudah amblas. Bangunan ini mengancam keselamatan warga saat melintas jalur air dengan menggunakan perahu kayu, karena jalur ini merupakan akses warga mau kemana-mana, baik warga Lampung Timur ataupun warga Lampung Tengah. Gareng juga mengatakan jika bangunan tersebut tidak berkualitas pada waktu ngecor tembok, selain besi ukurannya kecil dan sambungan antara besi tidak ada kaitannya. Dengan Pak Dik Di Gareng, Bujang Tuo. Lihat luasnya nih air ini. Di sini mayoritas apa ikan ya? Banyak ikan tani ya. Masyarakat petani. Bukan nelayan ya. Nelayan. Kita berarti kalau lewat situ masuk sini. Hah? Takut. Nggak bisa kita masuk, lah berarti keluar ke sana kan lubang itu. Ya bisa tapi ya Ngeri ya? nyam. Wah, enggak lah. Enggak. Ngeri ya lewat terowongan ini Pak De. Orang pernah lewat terowongan ini Pak De. Wih, ini tembok-temboknya udah pada retak semua ya. Ini ambrol semua, nanti habis duit bangun ini. Nggak ada manfaatnya nih. Habis duit negara ini. Puluhan miliar. Enak pakai bambu aja. Iya. Pagar bambu nguruk. Anyamkan bambu. Anti karat ya. Ngeri amat yang lihat bangunan ini. Kita jangan deket-deket tembok itu lagi yang mau rubuh itu Pak De. Bahaya Pak De rubuh. Itu tinggal rubuhnya lagi Pak De. Ya kan? Tuh. Mengerikan tuh.
Udah miring kayak gitu. Kalau ini dikasih larangan itu Pak De, seharusnya plang bagi perahu yang lewat-lewat situ Pak De. Itu kan udah di garis polisi. Udah di garis polisi ya, nggak boleh perahu lewat-lewat situ ya. Kan nggak boleh. Bahaya berarti kalau udah di garis polisi ya. Emang agak gawat kayaknya tuh. Tuh di dalam terowongan udah mau ini ambles dah. Gorong-gorong itu. Di pintu airnya ini ya. Ini bukannya cetakan untuk jalan tol kayaknya blok kapet itu, bukan ini. Apa? Ngecor sendiri ya? Ngecor buat gorong-gorong kayak gitu. Lah iya. Kecil dong, Ngecor kayak- sendiri itu. Masa kayak jendela rumah. Kayak jendela rumah ya Pak De. Aduh. Airnya banyak melewat. Aduh. Apa ikan tuh Pak De? Yang bunyi itu Pak De? Airnya di situ sampai atas. Sampai pintu lubang itu. Oh, ke atasnya lagi. Ke atasnya lagi. Jadi nggak keluar air itu. Iya. Nyumbat ya. Patah itu tembok itu. Ya, udah nggak mampu. Nyumbat ya. Tuh, kelihatan retak lagi tuh, hancur semua bangunan ini nah. Tuh. Menggunakan besinya sangat kecil. Bukan anyam, nggak ada anyaman di sini ya. Enggak. Nggak ada anyam ya Pak De? Ya kan itu kecilnya. Aturannya kan besi seperti itu yang bilang itu tadi. Masa Besinya dipasang satu-satu ya, lewat samping tembok. Ukuran besi 8 in ya. Kelihatan loh adukan semennya juga itu kayaknya ya. Tuh ya. Kosong. Yang jebol itu kan kayaknya adukannya memang ada batu kan. Oh, yang jebol itu tuh. Batu splitnya nggak ada tuh. Pas kehabisan splitnya paling. Yang jebol itu nggak ada splitnya tuh, kelihatan tuh. cornya itu cor manual. Oh ini manual ini, Manual. bukan yang cor Anu molen. molen itu. Nah. Mobil itu Nah, manual. Manual pakai molen itu ya Pak De? Molen sendiri, Manual molen kerjain molen manusia. kecil itu ya Pak De? Ya manual termasuk itu manual kan. Manual lah. Kalau dia pakai mobil molen itu beda. Beda. Tuh longsorannya ke bawah, tanahnya ada di dalam gorong-gorongnya tuh. Jebol ambles. Tuh, corannya nggak ada batunya tuh. Ya Allah, ngeri amat ya, miring kayak gini ya Pak De. Tuh. iya saya mau moto, tadi nggak moto. Foto dulu. Nggak mano kau ini, oi. Tuh, ini kelihatan tuh, lihat corannya tuh. Nggak ada splitnya ini. Berhenti bentar Pak De, tak lihat. Tuh nggak ada besi ditempel nyamping. Sabar Pak De, tuh. Besinya yang kecil. Berarti kan Tuh. lewat di lepo. Oh, jadi nyambung di leponya. Besi 8. Ya itu bukti malingnya itu. Untuk penegak hukum segera ditindaklanjuti. Gimana Pak? Ya untuk penegak hukum minta segera ditindaklanjuti karena pekerjaan ini sudah jelas kualitas dan mutu tidak ada. Nah, ini dia lagi nih. Alangkah ngerinya bangunan. Tuh, Ini besinya. ada besi kan? Besinya di samping, Jadi tuh. patah dia pas memang nggak ada besi. Iya nggak ada. Nah, jadi besi nyamping di dalamnya nggak ada besi. Nggak ada. Makanya nggak kuat kan? Nggak ada besi deh. Nggak ada besi. Tuh, Cuman ditempel di samping. disambung cuma Ya, pakai semen makanya ini tuh. terjadi patah. Ya, ini kan patah nih. Ini bukan retak lagi, patah. Patah, indikasi nggak pakai besi sambungan Dia ya tuh. retak nggak begini, dia ini patah. Tuh, retak semua. Sangat membahayakan warga ini. Luar biasa bangunan ini.
Duitnya nggak sedikit loh untuk bangun ini, miliaran loh ini, puluhan miliar loh. Uang negara yang hilang untuk bangun ini. Manfaatnya belum bermanfaat dengan masyarakat sini Pak ya? Hah? Iya. Belum dipakai kan? Belum. Belum Bangunan dari 2023 ya Pak ya? tuh kan udah retak semuanya. 2023 ya Pak ya? 2000 tuh kan. Tuh retak semua, sambungan-sambungan tuh. Patah bukan retak. Bahaya bener ini bangunan ini. Perjalanan arah pulang kita Bujang tua. diantar sama Untuk janda-janda ini ada Pak D kita. Berita media online sebelumnya, proyek pembangunan jembatan Waibungur di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur kembali menjadi buah bibir. Sudah 3 tahap anggaran digelontorkan hingga puluhan miliar rupiah. Tetapi hingga kini masyarakat belum juga menikmati manfaatnya. Yang lebih mengejutkan, tembok penahan tanah atau TPT yang dibangun pada 2022 dengan nilai 9,3 miliar rupiah justru ambruk, memicu tanda tanya besar. Ada apa dengan proyek ini? Pada Kamis 6 Februari 2025, Komisi 3 DPRD Lampung Timur menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR setempat untuk mengusut penyebab robohnya TPT dan terbengkalainya pembangunan jembatan tersebut. Ketua Komisi 3 kemari bersama anggota lainnya bahkan sudah turun langsung ke lokasi, menemukan berbagai kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Kejaksaan turun, ada indikasi penyimpangan. Publik semakin curiga ketika mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Timur sudah 2 kali turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan Kajari Lampung Timur Agustinus Bakka baru-baru ini mendatangi langsung jembatan dan memeriksa bagian TPT yang ambruk. Iya Pak, Kajari turun langsung ke lokasi. Lama mereka memeriksa semua sudut TPT yang roboh itu, termasuk bagian yang ternyata tidak diplester, hanya ditutup pakai triplek, ungkap seorang warga pada Rabu 5 Februari 2025. Kualitas konstruksi dipertanyakan, kontraktor diduga abaikan standar. Fakta mengejutkan lainnya terungkap, proyek yang dikerjakan oleh CV Usaha Family ini ternyata tidak menggunakan ready make dari batching plan, alih-alih menggunakan beton berkualitas pabrikasi. Rekanan proyek lebih memilih mencampur materi beton secara manual dengan truk molen di lokasi pekerjaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar terkait kualitas konstruksi yang diduga tidak sesuai standar teknis. Apakah ini faktor utama penyebab robohnya TPT? Ataukah ada permainan lain di balik proyek yang menyedot anggaran miliaran rupiah ini? Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum. Apakah ini sekedar kelalaian atau ada unsur kesengajaan demi keuntungan segelintir pihak? Yang jelas, rakyat yang paling dirugikan. Akses transportasi masih terhambat, sementara uang negara terus menguap tanpa hasil yang jelas. Akankah ini menjadi skandal besar yang menyeret nama-nama penting ke meja hijau? Publik menunggu kebenaran terungkap. Demikian dikutip dari media suaranasionalis.com. Beberapa warga juga menyayangkan dengan bangunan TPT tersebut belum digunakan sudah ambruk. Warga minta pemerintah bangun kembali karena ini merupakan jembatan penghubung 2 kabupaten, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Joko, Kepala Dusun Tanjung Tirto, dia berharap agar pemerintah membangun kembali bangunan jembatan penghubung 2 kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Akses penyeberangan angkutan darat baik kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk mengangkut hasil pertanian. Ini sih Bang, ini dengan Pak siapa nih Pak? Pak Joko, Pak Joko selaku apa kita? selaku Kepala Dusun Kepala Dusun desa mana? Desa Tanjung Tirto.
Tanjung Tirto, Kecamatan. Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Itu kan kami orang habis mantau jalan itu. Ya. Itu kan banyak keluhan masyarakat. Itu bangunan itu dari tahun berapa itu dibangunnya, Pak? Itu kalau untuk dinding yang roboh itu tadi itu di 2023. 2023 dibangun. Itu apa namanya? Belum dipakai ya itu bangunan itu. Belum sempat dipakai karena belum jadi juga. Ini jembatan ini akses desa kemana-mana aja nih, Pak? Ini salah satu akses desa dari Tanjung Tirto ke Kalipasir atau dari Kalipasir ke Tanjung Tirto. Kalipasir ini masuk di wilayah Satu desa Kalipasir itu masih wilayah Lampung Timur. Lampung Timur juga ya. Jadi harapan dengan bangunan ini yang sudah ambrol itu apa harapan masyarakat di sini? Mudah-mudahan segera diperbaiki lah, diselesaikan bangunannya karena ini salah satu akses menuju desa. Yang kalau ini pun jadi mungkin ntar Lebih lancar lagi ya. Hasil perkebunan dan ekonomi mungkin bisa lebih baik. Lebih meningkat lagi ya. Jadi itu apa-apa aja yang sudah rusak, Pak, di situ? Sejauh ini masih Tembok yang dindingnya. tembok penghalang itu ambrol. Aparat penegak hukum pernah kesini ya, polisi-polisi ya? Sudah. Oh, itu udah ada polis lainnya ya? Sudah. Berarti sangat bahaya, nggak bisa dilintasi itu ya? Takut ambruk. Iya. Jadi di sini dilarang ya mau ngelintas ke situ berarti? Masih dilarang untuk area sekitar sini. Kenapa sebab ambruk itu? Akibat apa itu? Yang jelas curah hujan tinggi waktu itu dan sebab lainnya nggak tahu, antara konstruksinya kurang memadai atau gimana kurang tahu juga. Kepala dusun sudah supaya juga ke sana. Sudah. Memang sudah banyak yang pada patah. Ya begitulah. Mungkin bangunannya juga bisa ya, faktor bangunan. Konstruksinya orang tahu gimana kan. Bisa Itu jadi. masuk di dusun berapa, Mas? Tanjung Tirto? Itu masuknya desa Kalipasir sebenarnya, Pak. Oh, yang sebelah sana, Iya. Kalipasir. Dusun berapa itu Kalipasir? Dusunnya kurang paham sih. Kalau di sini dusun berapa? Ini dusun 5 tapi Tanjung Tirto, Pak. Tanjung Tirto. Beda desa ya. Beda desa. Sama-sama masuk di Kecamatan Waibungur ya. Kecamatannya masih Waibungur. Jadi Itu berapa? Berapa jam? Itu untuk yang sudah terbang sekitar 200-an mungkin ada. 100 atau 100-an sampai 200 itu. Oh, yang sudah terbang maksudnya yang sudah diselesaikan. 200 meter. 100-an lah, 100-an. Yang sudah diselesaikan. Semua itu 200 meter rencana. Sekitar itu kurang lebih. Pada saat pekerjaan itu memang nggak ada dari selang atau nilai harga nilai proyek itu. Kurang tahu. Nggak tahu. ini kalau menurut kualitas gimana menurut Bapak bangunan itu? Ya sangat kurang layak sih. Sudah banyak rusak-rusak juga ya? Iya. Retak-retak. Iya. Itu berapa anggarannya tuh? Tahu nggak Bapak? Kurang tahu, Pak. Menelan dana berapa? Kurang tahu kalau itu. Jadi Bapak menyayangkan nggak kira-kira Iya, anggaran menyayangkan, yang Pak. seperti itu Iya, bangunannya kan? Iya. Dananya segitu besarnya kan buat bangunan yang sekiranya nggak bisa dipakai kan sia-sia, Pak. Muaji, warga setempat mengatakan jembatan ini sangat perlu untuk warga menyeberang. Dia berharap agar secepatnya dibangun kembali TPT yang ambruk itu sekitar bulan Januari 2025. Apanya? Ini penting nggak jembatan? Perlu nggak? Ya perlu, Pak. Perlu. Perlu. Karena masyarakat mau Iya, nyebrang. mau dari seberang ke sini. Kalau ada jembatan ini Iya, nggak perlu dari dadak naik perahu. Rantu Jaya, Meranggi. Itu Oh, kan iya. sana kan. Oh, ke sana, desa-desa apa ke Sampai sana? Lubi ya. Siapa nama Pak D itu Pak D? Muasik. Apa harapan dengan jembatan ini? Harapan Ya. masyarakat? Supaya dijadikan lah, Pak. Sudah berapa lama dia semenjak jadi itu berapa lama kita pakai ini? Belum digunain apa gimana? Belum digunakan sama sekali. Oh sudah ambrol gitu ya? Ambruk gitu ya? Iya. Nah itu kayak mana sih kejadian itu? Nggak tahu. Dia ambrolnya malam, Pak. malam. Malam. Sekitar bulan berapa itu? Bulan 1. Malam. Bulan 1 tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini. Berarti baru 3 bulan ya terhitung ya. Tahun 2025. Bangunan itu tahun berapa? Mulai dibangunnya. Tahun berapa ya? 2 tahun apa berapa ya? Udah 2 tahun. Iya. 2 tahun tapi nggak clear gitu. Nggak clear nih. Oh nggak clear. Ini sebetulnya jembatan ini ketinggian, Pak. Iya, iya. Kalau batas ini aja. Kan sekarang nggak ada kapal besar.
sini. Hanya ketek aja kok. Terlalu tinggi. Ketinggian ya. Kalau batas itu aja udah Ini jembatan ini akses kemana-mana aja Pak De. ke Masyarakat mana aja yang menggunakan jalan ini? Ranti Jaya, Desanya. iya, Meranggi, Juaran, Tugu Putih, sampai Rumbia kadang. Oh, Rumbia ya. Masuk di Lampung mana nih? Lampung Tengah ya? Lampung Tengah. Kalau kita ini masuk desa mana nih Pak De? Lampung Timur, Desa mana kita ini? Kalau Pak De ini? desa Waibungur, Desa Oh. Tanjung Tirto. Tanjung Tirto, tapi Waibungur, Lurahnya siapa lurah? Pur. Terpisah Ketua Macap Laskar Merah Putih Lampung Timur Amir Faisal di kantor sekretariatnya di Komplek Pemda Lampung Timur pada Rabu 12 Maret 2025 mengatakan jika bangunan jembatan dan bangunan TPT di Desa Tanjung Tirto itu sudah menelan dana kisaran puluhan miliar dan itu sudah melalui beberapa tahap. Pembangunannya memang sudah direncanakan pemerintah semenjak Lampung Timur berdiri. Jembatan penghubung itu apabila sudah jadi, masyarakat dari kedua kabupaten tidak lagi memakan waktu lama ke tujuan, baik bertujuan ke Pemda, kecamatan dan ke sekolah-sekolah, dan angkut hasil pertanian. Sekarang warga merasa kesulitan masih menggunakan penyeberangan dengan perahu tradisional. Muatannya juga terbatas melalui jalur air. Amir mengajak pemerintah pusat sampai di pemerintah daerah untuk bersergi membangun kembali jembatan dan tembok penahan tanah yang ambruk supaya masyarakat sekitar yang mayoritas petani tidak mengalami kesulitan transportasi darat, baik kendaraan roda 2 atau roda 4. Pembangunan jembatan ini merupakan akses para petani sangat perlu sekali. Dan ini merupakan program pemerintah pusat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan swasembada. Terkait jembatan penghubung antar desa Kalipasir sama Tanjung Tirto, ini memang diharapkan oleh masyarakat Kalipasir dari awal Lampung Timur berdiri. Kenapa saya bilang diharapkan? Karena ini menjadi akses untuk anak sekolah, untuk masyarakat menjual hasil pertanian mereka terhadap perusahaan-perusahaan ataupun pihak yang membeli hasil panen mereka. Nah, terus juga terkait akses untuk administrasi masyarakat ke Kecamatan Waibungur pun mendapatkan kesulitan. Kenapa mereka mendapatkan kesulitan? Karena ini mereka untuk ke kecamatan ataupun ke sekolah, anak sekolah ataupun petani menjual hasil pertaniannya, ini mereka menggunakan perahu. Perahu pun perahu tradisional yang dibuat oleh masyarakat. Kalau proyek itu sudah beberapa tahap. Kalau angkanya kita tidak paham persis angka pembeliannya, tapi itu memang sangat diharapkan dan sangat dinanti oleh masyarakat Kalipasir. Terkait ambruknya itu apa tanggapan Pak Amir dengan jalan itu? Apakah kualitasnya atau bagaimana itu menurut Ya, Pak? kalau dia ambruk ini kami yakinin ini adalah kualitas dari pelaksana kontraktor yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi ini pun keinginan kami bisa pihak pemerintah ataupun pihak terkait termasuk pun minta Kabupaten Lampung Timur, minta Provinsi Lampung ataupun pusat, karena kita pun sinergi pembangunan ini dari pusat sampai di pemerintah daerah terkait juga sebagai sarana penunjang swasembada pangan yang menjadi keinginan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kedepan media ini akan mempertanyakan Kejaksaan Negeri setempat sejauh mana menangani kasus ambruknya bangunan TPT. Bangunan TPT ini selain ditangani Kejaksaan Negeri Sukadana, juga ditangani pihak DPRD Lampung Timur dari Komisi 3. Dari Lampung Timur, Fadli melaporkan.